MU akhirnya menyelesaikan musim ini sebagai peringkat 8 dan gagal ke Eropa. United menang 2-0 di kandang Brighton dengan gol dari Dalo An Højlund. MU sempat kesulitan dengan tekanan tuan rumah setelah Ten Hag memasang formasi sama persis dengan laga Newcastle. Masuknya Varane dan Rashford mengubah permainan dengan Casemiro dikembalikan ke gelandang bertahan. Asis cantik Casemiro ke Dalo yang overlapping diselesaikan sempurna oleh bek terbaik MU itu. Højlund yang baru 5 menit masuk lapangan menghabisi pertahanan tuan rumah dengan gol ciamiknya. Dengan 1 golnya itu maka Højlund musim ini memiliki lebih banyak gol dibandingkan pemain lain berusia 21 tahun ke bawah di PL musim ini. Rasio gol per menitnya lebih baik dibandingkan pemain seperti Havertz, Jackson, dan Jesus. Tingkat konversi tembakan lebih tinggi daripada Isak, Haaland, Watkins, Salah, Nunes, Jackson, Jota, Cunha, Solanke, dan Palmer. Musim ini satu-satunya striker dengan tingkat lebih tinggi adalah Wilson dan Mateta. Dia dikontrak sebagai striker berusia 20 tahun yang mencetak 9 gol sebagai pemain cadangan di Atalanta musim lalu dan terlempar ke tim terburuk Manchester United selama bertahun-tahun. Meskipun orang-orang mencoba menjatuhkannya dan media terus-menerus mencemoohnya, Højlund menjalani musim yang sangat bagus, bermain dalam kondisi cedera dan tidak mendapat servis sepanjang musim. MU kini berharap bisa juara Piala FA demi lolos ke Europa League. Terbaru tentang rencana transfer pertama Sir Jim Ratcliffe di MU. Orang-orang di dalam Ineos yakin mereka dapat sesegera mungkin mengamankan kesepakatan Michael Olise. Kontak dan negosiasi sedang berlangsung dengan Crystal Palace meminta 60 juta pound. Bek Lille, Leny Yoro adalah salah satu yang harus diperhatikan dengan MU melakukan pendekatan. Biaya yang ditawarkan antara 35 juta pound hingga 50 juta pound. MU memang sangat menyukai Jarrad Branthwaite dan mungkin akan segera mengujinya dengan tawaran 50 juta pound. Ineos tidak akan menghabiskan lebih dari 60 juta pound untuk mengakuisisi orang ek tengah. Jean-Claire Todibo tetap menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Todibo tertarik untuk pindah. Dan kesepakatan bisa saja terjadi karena Ineos memiliki Nice. Estimasi harganya adalah 33 juta pound hingga 40 juta pound. Yoro, Branthwaite, dan Todibo menjadi yang paling teratas dalam list Ineos. Namun, Antonio Silva, Mark Guehi, Edmund Tapsoba, Gleison Bremer, dan Scalvani juga telah dikaitkan. Beberapa sumber menyatakan Branthwaite adalah opsi teratas, tetapi hanya untuk harga yang tepat. Jumlah transfer yang masuk akan bergantung pada penjualan, namun Ineos ingin menyelesaikan 1 atau 2 kesepakatan dengan cepat di bulan Juni, mengingat Olise dan Todibo tidak akan bermain di Euro Jerman. Pun demikian dengan target striker MU, Joshua Zirkzee. Statistik Bruno Fernandes di MU sangat konsisten sejak ia datang ke MU pada 2019. Di 2 musim sebelumnya, musim 2017-2018 di Sporting, ia mencetak 16 gol dan 18 assist. Di musim berikutnya, Bruno menggila dengan 32 gol dan 18 assist. Musim 2019-2020, saat Covid melanda, Bruno hijrah ke Old Trafford, di mana ia mencetak 27 gol dan 22 assist. Di musim kedua, ia mencetak 28 gol dan 17 assist. Berikutnya di musim 2021-2022, Bruno mencetak 10 gol dan 14 assist. Musim keempat, Fernandes mencetak 13 gol, 15 assist dan mempersembahkan trofi Carabao Cup. Musim ini ia total mengemas 15 gol dan 12 assist. Sang kapten terus memberi teladan dan dedikasi untuk klub tercinta. Tak heran Wayne Rooney menyebut Ineos wajib membangun tim di sekitar Bruno, Maino, Garnacho dan Højlund.
Dalam laga menghadapi Brighton, Casemiro tampil istimewa. Awalnya ia turun sebagai bek tengah berduet bareng Lisandro Martinez. Semiro amplugas dalam bertahan, serta Kedik melepas umpan-umpan panjang. Kemudian Ten Hag menarik Licha, memasukkan Evans dan Varane. Casemiro kembali ke posisinya sebagai nomor 6. Ia kemudian melepas satu umpan panjang cantik kepada Højlund dan Dalot yang berlari ke depan. Bola justru jatuh di arah lintasan lari Dalot, dan sang pemain Portugal menghajar bola menembus gawang lawan, memberi MU gol pertama. Casemiro membela sang manajer tentang hasil buruk MU di musim ini. Ketika Anda mengalami 60 hingga 70 cedera, itu sulit. Sulit untuk menang, sulit memikirkan untuk memenangkan Liga Premier. Anda mengalami begitu banyak cedera, pemain penting, pemain yang Anda pikir bisa bermain sepanjang musim, dan Anda tidak dapat mengandalkan mereka. Menurutnya manajer manapun akan sulit berbuat banyak. Casemiro juga memberikan analisa mengenai menurunnya performa irinya. Di awal musim, dia mendapatkan trofi pemain terbaik bulan ini yang dipilih oleh para penggemar di sini. Tepat setelah itu, pemain Brasil itu mengalami cedera parah. Kembali, lalu cedera itu kembali lagi, dan sekarang harus bermain sebagai bek tengah, sesuatu yang baru dilakoninya. Manchester City menggondol gelar juara Premier League musim ini, sekaligus mencetak rekor 4 kali berturut-turut. Selain prestasi itu, klub kelas 2 di Manchester telah menorehkan prestasi lain. Manchester City dituduh melakukan 115 pelanggaran oleh otoritas sepak bola Inggris. City 54 kali gagal memberikan informasi keuangan yang valid, 35 kali kegagalan bekerja sama dengan investigasi Premier League. 14 kali gagal memberikan rincian pembayaran pemain dan manajer, 7 kali melanggar aturan PSR Premier League, dan 5 kali gagal mematuhi aturan UEFA termasuk FFP. Torehan rekor yang sangat membanggakan klub kaya baru ini. Erik ten Hag kini telah mengalahkan setiap lawan yang dihadapinya di Premier League, yakni 22 dari 22 tim. Ten Hag mengapresiasi dukungan fans MU di musim yang buruk. Kami punya fans terbaik di dunia dan maksud saya ini, saya belum pernah punya pengalaman seperti ini ketika Anda menjalani musim seperti kami, yang sejauh ini tidak cukup bagus, di mana supporter MU ada bersama kami. Mereka bersama kami di musim buruk, di saat baik dan buruk. Komentar ETH itu, terlepas dari apa yang orang pikirkan tentang ETH, MU hanya kehilangan 15 poin dari 2 musim, yakni 2023-2022 hingga 2023-2024. Apa perbedaan utamanya? Bek tengah yang Ten Hag miliki. ETH menghadapi banyak penolakan dari Glazer ketika dia ingin membeli bek tengah modern lainnya musim panas lalu, dan dia tidak mendapat dukungan dari para pakar. Semoga di era Ineos ini tidak terjadi lagi.